Pemirsa, diabetes bukanlah penyakit yang menular dan masih bisa diobatin ya dok ya. Nah, berikut ini saya juga tim kreatif Beranda telah bertanya ke beberapa warga yang ingin bertanya langsung nih ke dokter. Boleh. Oke, mari kita lihat ya apa saja pertanyaan dari warga ya. Berikut yang pertama. Nama saya Sumarjo Arso, ingin bertanya kepada dokter Haji, bagaimana cara menjaga penyakit diabetes? Oke, ini Bapak Sumarjo, cara menjaga penyakit diabetes, mungkin biar tidak bertambah lagi jadi komplikasi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sumarjo. Jadi Pak Sumarjo, seperti yang telah kami katakan, secara umum tata kelola diabetes itu Pak Sumarjo harus mengatur makan dengan baik. Itu nomor satu. Kemudian melakukan satu aktivitas fisik yang rutin. Nah, apabila juga dengan dua hal tersebut ternyata gula darah masih tinggi, maka obat-obatan yang tersedia ini kita sesuaikan dengan kondisi Pak Sumarjo sehingga gula darahnya akan mendapatkan suatu kontrol metabolik yang baik. Oke, pokoknya gaya hidup yang harus dijaga ya. Saya selalu mengutamakan gaya hidup. Karena itu yang bisa menjamin diabetes itu untuk menjalani hidupnya terus. Pertanyaan berikutnya. Nama saya Herman. Saya mau bertanya pada Dokter Haji, bagaimana caranya untuk mencegah diabetes? Nah, Pak Herman, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Pak, cara mencegah diabetes. Ya, Mas Herman, terima kasih ya. Jadi seperti juga pertanyaan yang semula, oleh karena itu diabetes sesungguhnya setiap media atau kementerian yang terkait itu harus mensosialisasikan diabetes tersebut. Karena dia hanya bisa ditangani betul, dibuat satu tameng yang kuat terhadap diabetes ini adalah dengan pola hidup yang sehat. Jadi kalau ditanya bagaimana mencegahnya, ya tadi seperti tadi saya katakan, walaupun misalnya ada seseorang dengan riwayat keluarganya ada diabetes, dia bisa juga mungkin tidak diabetes kalau dia melaksanakan pola hidup yang baik. Pola hidup yang sehat. Nah, itu yang utama gitu. Oke, dan itu adalah cara pencegahan yang terbaik nih ya. Terbaik itu. Untuk mencegah dari penyakit diabetes ini. Oke, dan satu lagi nih terakhir, ada pertanyaan lagi. Nama saya Ibu Yanti. Saya kepengen tanya sama dokter, kalau udah kena diabetes, apa yang seharusnya saya lakukan, dok? Ya, Ibu Yanti, itu yang pertolongan pertama, mungkin setelah itu apa lagi yang bisa dilakukan oleh pasien yang terkena diabetes? Ibu Yanti, jadi begini, tadi kan sudah saya katakan ya, tetapi kalau memang kita sudah ada diabetes, saya hanya ingin mengatakan demikian. Diabetes itu persoalannya adalah terkontrol apa tidak. Apabila kita bisa mengontrol metabolik kita sehingga dalam kondisi-kondisi parameter-parameter yang baik, maka kita seperti orang normal. Oleh karena itu, Bu Yanti memerlukan partner medical, dalam artian dokter. Nah, Bu Yanti harus kontrol dengan baik. Yang mungkin untuk tahap pertama, 1 minggu apa 2 minggu datang ke dokter tersebut. Makin lama metaboliknya makin baik, Bu Yanti melaksanakan pola makan yang baik, eksersis yang baik, obat-obat diminum secara teratur. Makin lama makin baik, tentu kontrolnya ke dokter tersebut makin jarang. Mungkin sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Tetapi dalam pengalaman kami, apabila Bu Yanti ini akan lebih daripada 3 bulan, biasanya suka apa, Mbak Risi? Suka lupa. Bukan faktor umur, tapi sebenarnya emang lupa aja gitu ya. Nah gitu. Jadi jangan lebih daripada 3 bulan. Kalau pengalaman kita lebih dari 3 bulan suka lupa pasiennya. Ya betul. Pokoknya jadi terima kasih Ibu Yanti atas pertanyaannya tadi ya. Dan Pak, berarti kan dokter tadi sendiri bilang bahwa memang masih bisa disembuhkan penyakit diabetes ini. Barangkali dikontrol dengan baik. Dikontrol dengan baik. Iya. Nah berarti sebenarnya harapan untuk sembuhnya itu bagaimana tuh? Jadi kalau udah diabetes, kita tidak akan mengatakan sembuh apa tidak, terkontrol apa tidak ya. Kecuali ini nanti di dalam teknologi medical yang di kemudian hari, apabila misalnya terdapat sesuatu perbaikan-perbaikan dalam fungsi pankreas ya, misalnya transplantasi yang baik, kemudian stem cell ya. Tetapi saya tidak akan bicarakan dalam waktu yang ini. Tetapi yang bisa kita pegang adalah
kita usahakan diabetes kita dalam metabolik kontrol yang baik. Karena kalau yang baik dan kontrol yang baik itu berarti kita sama dengan orang sehat. Oke, jadi sebenarnya yang penting adalah bisa mengontrol Iya, mengontrol kehidupan dengan baik. juga Itu ya. aja Semua makan, gaya dipegang. hidup, olahraga juga Iya. penting. Oke, Tapi dokter. Mbak Rizky begini ya, Bagaimana? pesan-pesan saya sebagai dokter itu adalah juga pesan-pesan dari Yang Maha Kuasa. Apa tuh, Dok? Kita di agama manapun juga kan nggak disuruh berlebihan, makan berlebihan juga enggak, kan disuruh makan cukup. Jadi sebetulnya juga medikal itu mengajarkan juga ada penerusan daripada yang di atas juga sebetulnya. Oke, dan itu jadi salah satu cara Iya. mencegah juga nih dari diabetes ya. Makanya saya Yang kalau cukup lagi aja. berbicara sama pasien diabetes itu kurang ya, saya masuk ke agama Oke, baiklah. supaya lebih mantap dia. Karena kalau kita nggak mengikut sertakan pasien tersebut ya, nggak mungkin. Makanya dokter-dokter yang menangani diabetes itu harus punya empati sama pasiennya. Siap. Itu kuncinya. Terima kasih Iya. Dokter Aji atas Iya. pesan dan juga berbagai sarannya. Terima Sama-sama, kasih. iya. Dan pemirsa, memang penting menjaga kesehatan tubuh, tapi juga tidak kalah penting nih untuk menjaga kesehatan kulit tubuh kita dan wajah kita. Nah, seperti apa sih cara menjaga kulit agar tetap sehat? Saya akan menjawabnya usai jeda langsung bersama dokter kulit. Jadi tetaplah bersama kami.